Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami dalam pelajaran Creative and Critical Thinking. Atau lebih tepatnya, yaitu merancang produk inovatif dari benda atau perkakas rumah tangga dengan menggunakan metode Scamper. Yang pertama yaitu ada latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Mulyawan. Scamper. Scamper adalah metode teknik untuk mengubah benda, jasa, atau proses apapun menjadi sesuatu yang baru. Teknik berpikir Scamper memberikan gambaran bahwa perlu adanya banyak alternatif atau ide yang harus dipikirkan dan dihasilkan untuk mendapatkan sesuatu. Scamper yaitu singkatan dari yang pertama, substitut. Substitut adalah berusaha memikirkan dan melakukan penggantian bagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, combine. Combine adalah berusaha memikirkan dan melakukan penggabungan dua atau lebih bagian tertentu dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran untuk menciptakan proses atau hasil yang berbeda. Yang ketiga yaitu adapt. Adapt adalah berusaha memikirkan dan melakukan adaptasi ide yang sudah ada untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Yang keempat ada magnify. Magnify adalah berusaha memikirkan dan melakukan untuk pembesaran atau perluasan ide Anda yang juga dapat memberikan nilai tambah atau memberikan wawasan baru tentang komponen-komponen pembelajaran apa yang paling penting. Yang kelima yaitu ada path to another use. Path to another use yaitu menempatkan ide ke dalam bentuk lain sehingga dapat memecahkan masalah proses maupun hasil pembelajaran yang ada hadapi. Dan ada juga eliminate. Eliminate adalah berusaha memikirkan dan melakukan penyederhanaan pengurangan atau penghilangan komponen-komponen tertentu sehingga Anda dapat lebih fokus pada bagian atau fungsi paling penting. Ada juga yang terakhir yaitu rearrange or reverse. Rearrange on reverse yaitu berusaha memikirkan dan melakukan upaya penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari komponen atau prosedur yang sudah ada sehingga dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan sebelumnya. Seluruh aspek teknik berpikir ini dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan baik masalah pribadi, perusahaan, produk, pemasaran dengan ide-ide yang baru. Sesuai dengan tugas yang diberikan untuk berpikir membuat produk inovatif dari suatu objek yang dapat digunakan untuk difungsikan ke lain fungsi dari biasanya yang merupakan dari benda atau perkakas rumah tangga. Kemudian kami melakukan inovasi dari barang bekas rumah tangga yang tidak terpakai untuk membuat sebuah barang baru. Barang tersebut antara lain yaitu kaleng bekas dan kalender bekas. Yang kemudian kami ubah menjadi sebuah wadah atau tempat, pensil, sendok, ataupun garpu, ataupun yang lainnya yang bisa jadi pada benda yang kami hasilkan tersebut dan bermanfaat kembali. Ada juga masukan ide dan alasan pemilihan ide yang akan dibacakan oleh Randy Kurniawan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Mulyawan. Saya Randy Kurniawan, saya akan menjelaskan slide masukan ide dan juga slide alasan pemilihan ide. Yang pertama, saya menjelaskan di slide masukan ide. Saya memasukkan ide saya sendiri yaitu untuk membuat pot bunga dari teko. Sedangkan Maria Teresia Woleng Emar, ia memasukkan idenya yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Sedangkan Gazir Ardianto, ia memasukkan idenya yaitu untuk membuat vas bunga dari botol mineral bekas. Dan juga Diva Putri Syafila, ia memasukkan idenya untuk membuat lampu hiasan dari sendok bekas. Sedangkan Muhammad Rizky Mulyawan, ia memasukkan idenya yaitu membuat wadah serbaguna dari kaleng bekas. Dan juga Anggita Putri Kosnadila, ia memasukkan idenya yaitu membuat pot tanaman dari cangkir bekas. Pada slide alasan pemilihan ide, setelah kita melakukan perundingan dan melihat dari faktor barang, kami memilih idenya Muhammad Rizky Mulyawan, yaitu membuat wadah dari kaleng bekas. Alasan kami kenapa memilih pemikiran tersebut karena kaleng dapat dengan mudah ditemukan dan juga
Bentuk kaleng pun sangat mudah untuk dibuat berbagai kerajinan-kerajinan yang kreatif dan juga inovatif. Ada juga proses pembuatan yang akan dibacakan oleh Diva Putri Syafila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Syafila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pembuatan karya atau produk. Yang pertama itu kita sediakan bahan dan alatnya. Bahan dan alatnya adalah kaleng bekas, kalender bekas, tali kur, penggaris atau meteran, pensil, palu, gunting, kemudian lem tembak, dan pembuka tutup kaleng. Dan proses pembuatannya pun sangat mudah. Yang pertama, ukur panjang dan diameter kaleng, kemudian buat pola pada kalender bekas, lalu potong sesuai ukuran kaleng. Yang kedua, buka bagian atas kaleng dengan pembuka tutup kaleng, kemudian rapikan dengan cara dipukul bagian sisi yang dipotong menggunakan palu, guna tidak ada yang tajam. Yang ketiga, sambil menunggu lem tembak panas, tempelkan kalender bekas yang sudah diukur sebelumnya pada permukaan luar kaleng. Yang keempat, setelah lem tembak panas, potong sama rata tali kur untuk menghias permukaan luar kaleng. Yang kelima, hias permukaan luar kaleng sudah diisi kalender bekas tersebut menggunakan tali kur. Dan yang terakhir, kaleng bekas dan kalender bekas pun sudah menjadi benda yang lucu dan dapat digunakan kembali. Mari kita simak video pembuatan produk yang kami buat. Pada analisis camper akan dibacakan oleh Gozalah Arik Gasi Ardianto. Analisis camper, substitute, apakah yang bisa kami ganti untuk mengubah tampilan pada kaleng tersebut? Kaleng identik dengan barang bekas yang tidak akan terpakai lagi. Dalam arti, kaleng yang sudah kosong akan dibuang dan tidak akan dipakai lagi. Dalam hal ini, kami mencoba berpikir dan membuat kaleng bekas agar berguna kembali dan mengubah tampilan kaleng menjadi barang yang unik dan lucu. Kombin, apakah yang bisa dikombinasikan dengan kaleng bekas untuk membuat sesuatu yang baru? Dalam hal ini, kami mengkombinasikan kaleng bekas dengan bahan atau barang bekas lagi guna mengurangi limbah rumah tangga, yaitu kalender bekas. Adapun bahan-bahan lain yang harus kami beli yaitu tali kur. Adap, apa yang bisa diadaptasikan dengan kaleng bekas dalam keadaan mengurangi limbah rumah tangga ataupun pada muka bumi ini, kami memanfaatkan kaleng bekas dan kalender bekas guna mengurangi limbah yang ada pada bumi ini. Karena menjaga dan merawat bumi dan alam ini sangatlah penting.
Oleh karena masalah tersebut, muncullah ide untuk memanfaatkan limbah kaleng ini menjadi barang yang sangat berguna agar kaleng tidak terbuang begitu saja, yang tentunya komposisinya juga sangatlah ramah lingkungan. Pada analisis Kemper akan dibacakan oleh Anggita Putri Kusnadila. Memodifikasi. Apa yang bisa kami modifikasi pada kaleng bekas? Dalam hal ini, kami memodifikasi tampilan pada kaleng bekas. Tampilan kaleng bekas pada umumnya terlihat biasa. Oleh karena itu, kami mencoba mengubah tampilan kaleng bekas agar terlihat menarik dan juga unik. 5. Put to another atau fungsi lain. Apa sajakah kegunaan kaleng bekas? Kaleng bekas yang sudah kami modifikasi dapat berfungsi sebagai 1. Vas bunga, 2. Tempat pensil, 3. Wadah atau tempat garpu dan sendok, 4. Ataupun wadah-wadah barang lainnya. Eliminate atau menghilangkan. Apa yang bisa dieliminasikan dari kaleng? Yaitu logo yang biasanya terdapat pada kaleng kami ubah dengan cara menutupnya menggunakan kalender bekas. 7. Rearrange atau refresh atau mengatur ulang. Bagaimana jika dilakukan pengaturan ulang yang membuat kaleng bekas menjadi benda yang memiliki banyak fungsi kegunaannya? Menurut kami, kerajinan yang terbuat dari kaleng bekas banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu celengan dari kaleng bekas. Namun dalam hal ini, kami berpikir dan membuat kaleng bekas menjadi wadah atau tempat, karena dalam bentuk wadah atau tempat, kaleng bekas ini banyak sekali fungsi kegunaannya. Ada juga kesimpulan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Maria Teresia Walengemar. Teknik scamper merupakan teknik yang tepat untuk menemukan ide baru dari suatu barang atau produk. Dengan menggunakan teknik scamper, kami menemukan ide dari sebuah benda atau perkakas rumah tangga yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu dari kaleng dan kalender bekas. Dari hasil penggunaan teknik scamper, kami menemukan produk atau barang baru, yaitu wadah dari kaleng dan kalender bekas. Dan kami gunakan ke-6 teknik scamper ini. Dengan menggunakan teknik ini, kami bisa menemukan produk baru, bahkan dari bahan bekas, dan bisa digabungkan dengan bahan lainnya sebagai pendukung. Dan tidak terlalu banyak mengeluarkan banyak uang, karena bahan diambil dari bahan bekas. Teknik ini juga bisa membantu membuat inovasi baru untuk memudahkan penggunaan dan perencanaan. Ada pula daftar gambar sebagai berikut. Sekian dan terima kasih telah menyimak dan menonton hasil presentasi kami dalam video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama kepada Bapak dosen kami. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.